Itu bagus. Oke, Oke. em, halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bersama dengan Karima. Aku lupa bilang satu, dua, tiga tadi Kak ya. Iya, Karima di sini dari Netherlands langsung. Dari kalau kemarin kita ke award di New Zealand Scholarship, sekarang kita bergeser sedikit ke Netherlands. Ya, jadi kita kedatangan Karima yang merupakan salah satu ya halo Karima award di LPDP tahun 2022 saya 2021 Kak ya. 2022. Oh ya, Iya, 2022. 2022. Aku ingat waktu itu Karima jadi materi di seminar mahasiswa berprestasi. Iya, Iya, itu 2022. bentar. Udah lama banget. Iya, lama banget. Oke, Karima. Sebagai apa namanya sebagai awal, kita pengen tahu dulu Kak, gimana siapa sih Karima? Jadi pengenalan dulu dari namanya Karima, nama panjang ya, jurusan dan juga univ yang tujuan Karima LPDP. Oh iya, halo semua. Eh, Disuruh perkenalan. Jadi kalau nama lengkap baik Rima Ayu Lestari, tapi biasanya sih dipanggil Rima. Tapi setelah move ke Belanda, itu teman-teman banyak yang manggil Baik. Padahal it's not a name for people who come from Lombok Island ya. Jadi karena banyak yang pakai nama Baik. Tapi di sini kebanyakan teman-teman manggilnya Baik. Ada juga yang manggil Rima. Itu a bit culture shock sih buat saya, tapi nggak apa-apa. Sekarang lagi studi master di Wageningen University and Research di Netherlands. Program studinya Development and Rural Innovation with LPDP Scholarship. Ya, Wow. Um, Rural Development Innovation. ya, Development and Rural Innovation. Oh, Development So, and Rural Innovation. ya, Wah, uh, keren banget. Aku tuh udah mulai ngebayangin ke depan tuh gimana apa namanya kontribusinya Karima. Bakal huge banget. betul. Iya, dan sebenarnya salah satu alasan kenapa memilih jurusan ini juga karena melihat di Indo itu kan banyak banget rural areasnya. Jadi Mm-mm. apa yang akan saya pelajari di sini saya rasa nanti waktu balik akan kepake banget ya meskipun nggak semuanya ya. Tapi sejauh ini selama saya belajar 2 tahun di Belanda di program studi ini saya tuh benar-benar ngerasa kayak oh this is the right program Mm-mm. buat dipelajari di luar negeri karena topik yang kita bahas di kelas itu mostly em, isu-isu yang ada di negara berkembang kayak di Afrika terus Asia Tenggara. Jadi nggak merasa yang kayak belajar sesuatu yang kayak sangat besar, terus bingung gimana mau diaplikasikan di Indonesia. Tapi ini justru sangat relatable gitu loh sama isu yang di Indonesia. Jadi saya sangat suka programnya. Wow. Eh, Nantikan Karima Indonesia. Terus saya kembali. Iya benar. Em, oke Kak. Sekarang em, tadi dengan Kak Rima mention apa namanya jurusan dan universitasnya Karima, eh, kami pengen tahu Kak, sebelum Karima hidup dalam impiannya Karima sekarang sekolah di luar negeri, bagaimana sih proses pendidikan Karima itu sebelum daftar beasiswa S2 dan kultur di lingkungan sekitarnya Karima tuh kayak gimana? Mm. Jadi S2 udah dari waktu masuk S1 kan. Mm-mm. Dan itu karena influence dari organisasi yang diikuti waktu di kampus S1-nya itu. Nah, terus kalau ditanya masalah gimana kultur lingkungan tempat saya tinggal, I would say kayak most people are not really aware of higher educations. Jadi kayak orang-orang tuh nggak terlalu peduli sama masalah pendidikan. Em, Mereka itu ya mikirnya kayak buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya jadi petani. Padahal petani itu juga pekerjaan yang menurut saya kalau bisa dapat higher education, you will be like a better farmers in Indonesia kan. Tapi orang-orang nggak terlalu peduli masalah itu. Jadi saya tuh seperti anomali sebenarnya di lingkungan saya sendiri karena kayak jangankan untuk studi S2 ke luar negeri, which is really something big for them, untuk sekadar menamatkan wajib belajar 9 tahun atau 12 tahun aja itu masih banyak yang nggak melakukan itu gitu. Karena di lingkungan tempat saya tinggal, I was born and grew up in like a really small village on Lombok Island. Jadi
orang-orang di sana tuh kebanyakan yang kayak habis lulus SMP anak-anaknya atau habis lulus SMA anak-anaknya itu diminta, oh kamu nggak usah lanjut sekolah, kamu langsung cari kerja aja karena orang tuanya meminta untuk mereka itu membantu mereka apa ya istilahnya perekonomian keluarga gitu. Em, Padahal dengan studi S2 juga itu kita bisa memperbaiki perekonomian keluarga dengan cara yang lebih wow. Terus apa ya kayak kalau bisa dapat higher education itu kesempatan yang lain juga lebih banyak yang terbuka kan. Dan sebenarnya karena kultur lingkungan saya yang tidak terlalu em, peduli, tidak terlalu aware terhadap education ini, itu juga sebenarnya yang mendorong saya kenapa mau S2 jurusan yang tadi. Karena saya lahir dan besar di desa, terus saya melihat gimana orang-orang desa itu tidak terlalu mementingkan pendidikan karena masalah ekonomi terutama. Jadi itu juga yang em, apa ya mendorong saya kayak oh kayaknya saya harus belajar ini deh di luar negeri supaya nanti kalau misalkan saya pulang saya bisa membantu nih petani-petani atau orang-orang yang tinggal di desa gimana sih em, supaya mereka bisa memperbaiki perekonomian mereka dan dengan punya perekonomian yang lebih baik mereka lebih aware gitu untuk mendorong anak-anaknya supaya punya pendidikan yang lebih tinggi gitu. Jadi seperti itu. I don't know ya, ini rapi banget dari masalah dan solusi. Iya, aku ngerasa seperti itu. Dan Strategi aku beasiswa. iya makanya, aku ngerasa ini rapi banget Kak. Dan ngeliat ini, pertama buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, tadi lingkungan itu bukan jadi tantangan terbesar kita untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, terlepas dari lingkungan-lingkungan yang kita punya itu tidak aware terhadap pendidikan yang lebih baik. Justru apa namanya Karima yang menganggap dirinya sebagai anomali itu apa namanya menjadi solusi untuk lingkungannya gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa punya masalah di desanya dan ingin mengubah itu, insya Allah bakal dapat beasiswa nih kayak Karimanya gitu. Betul, Jadi betul kali. iya benar pembangunan berdasarkan masalah gitu. Solusi berdasarkan masalah. Jujur kayak itu rapi banget. Aku dengarnya itu kayak terstruktur banget. Oke, aku Iya, paham. Iya. iya. Oke. Um, Alright. Sekarang tentu kan dalam proses kakak tadi itu mencoba untuk menawarkan solusi di LPDP, kakak juga tahu kan, apa kakak juga melewati proses-proses pendaftaran itu sebagai awardee, gitu. Sebelum jadi awardee, sorry. Ya. Em, jadi kalau kami kak pengen tahu apa sih proses pendaftaran yang paling emosional gitu atau yang paling sulit dan kenapa dalam Hmm, proses itu? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya nggak ada tahapan seleksi beasiswa yang sulit ya. Yang sulit itu adalah how to manage ourselves. Jadi kita tuh lebih disiplin aja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi setiap tahapan seleksi itu. Jadi kalau misalkan mau bilang, oh interview susah, kita akan bilang itu susah karena kita kurang persiapan. Atau misalkan mau bilang, oh sepertinya proses seleksi tes bakat skolastik susah. Ya mungkin karena kita emang nggak belajar aja makanya bilang susah. Jadi sebenarnya semua tahapan seleksi apa sih semua tahapan seleksi beasiswa itu sama aja menurut saya. Yang penting itu adalah gimana kita mempersiapkan diri. Gitu. Nah, kalau saya itu kalau sebenarnya untuk LPDP itu bukan one shot ya, but I think I tried it like twice. Jadi saya di percobaan ketika mendaftar adalah bukan memikirkan mana susah, tapi lebih ke know yourself and know how to deal with your kind ofness. Jadi kayak kalau misalkan udah tahu nih, misalkan LPDP itu ada 3 tahapan, terus merasa, oh kayaknya saya ini kurang di TBS. Saya merasa waktu itu di percobaan pertama, saya kurang belajar waktu seleksi tes bakat skolastik. Jadi di percobaan kedua, saya memutuskan untuk, oh oke berarti saya harus belajar lebih banyak di bagian yang ini, karena saya merasa kurang gitu.
Nah, jadi saya persiapannya lebih banyak di bagian yang saya tahu mana yang kurang gitu terhadap diri saya sendiri gitu. Nah, terus kayak interview, saya sadar waktu percobaan pertama I was overconfident. Jadi kayak merasa kayak, oh saya ini keren banget, saya harus diterima LPDP. Jadi kayak em, agak sedikit meremehkan persiapan interview waktu itu. Tapi dari sana saya sadar kayak, oh seharusnya begini loh cara menghadapi interviewnya, begini yang harus saya persiapkan. Nah, jadi dengan tahu apa yang kurang dari diri saya mencoba evaluasi apa saja yang bisa diperbaiki. Jadi try to prepare better for the next selection process. Jadi itu sih. Jadi menurut saya nggak ada yang susah. It depends. It always depends on you. Iya. Oke. Well, oke, Karima sangat mempersiapkan beasiswa LPDP dan belajar banyak dari kesalahan pertama yang Kak Rima telah buat, dan itu yang ngebuat Karima bilang kalau tidak ada yang sulit selama proses Betul. pendaftaran gitu ya, asalkan Iya, kita mempersiapkannya dengan baik, misalnya manage diri, disiplin, dan juga persiapan yang lebih awal dan tidak meremehkan. betul. Baik. Oke. Em, Tadi Karima juga mention ini bukan one shot gitu. Apakah Karima juga pernah tadi apa namanya daftar selain LPDP? Ya, jadi I started my scholarship journey in around 2021. Mhm. Jadi persiapan beasiswa itu susah ya. Susah karena banyak yang harus dipersiapkan, terutama bahasa. Jadi saya memulai persiapan bahasa itu saya kan lulus tahun 2020, terus mulai persiapan tuh awal 2021 untuk TOEFL. Terus Mhm. in 2021, I think I applied for two different scholarship. It was LPDP and AAS. Nice. But then I got rejected from both of them. Jadi ditolak dua-duanya. Tapi ini yang penting. Jadi buat teman-teman scholarship Panther, sangat penting punya banyak plan. Tapi jangan terlalu banyak. At least you have like plan A, B, C. Jangan not too much plans. Jadi saya sadar waktu 2020 bahwa ada kemungkinan ketika kita mendaftar beasiswa ada kemungkinan saya akan ditolak. Jadi saya membuat plan B. Plan B-nya apa? Saya belajar IELTS. Jadi di pemerintah NTB waktu itu ada program rumah bahasa. Jadi saya dapat kelas IELTS gratis dan tes gratis untuk persiapan IELTS. Jadi itu plan saya waktu itu. Jadi saya waktu awal 2021 itu belajar TOEFL mandiri, ambil tes, terus apply for AS sama LPDP. Di saat yang bersamaan, saya juga mulai persiapan IELTS. Karena saya eh, sadar bahwa nanti ada kemungkinan syarat beasiswa itu akan berubah, mungkin akan jadi lebih sulit atau segala macam. Jadi saya mengatur nih plan B-nya apa kalau misalkan saya ditolak. Nah, jadi saya mulai persiapan IELTS. Just in case if I got rejected, I still have my IELTS scores and I can use it to apply for more scholarships. Dan memang itu yang terjadi. Jadi saya ditolak, but then I have my IELTS scores. Terus saya pakai itu untuk, I think I applied for around 7 or 8 different scholarships in 2022. But then I only got accepted from only two of them. Jadi saya daftar kayak 7 atau 8 beasiswa berbeda, cuma yang keterima dua doang, LPDP sama there's one scholarship from Poland government, namanya itu NAWA scholarship if I'm not mistaken, Hmm. tapi akhirnya memilih untuk ambil LPDP gitu. Ya, Jadi itu, tadi mau ngomong apa? Lupa deh. Jadi eh, gak tujuh apa-apa. delapan. Itu ya mendaftar beasiswa itu butuh banyak kesadaran ya, sadar diri gitu, nggak yang merasa kayak saya nih, oh ini itu saya pernah dengar ada orang yang bilang kayak akan lebih baik kalau kita yang menolak beasiswa daripada kita yang ditolak beasiswa. Wah, Jadi itu yang saya tanamkan. Jadi kayak saya tuh harus pikir nih gimana caranya supaya saya nih yang menolak beasiswa gitu. Jadi persiapan diri, terutama bahasa itu penting banget karena it takes time, kayak bertahun-tahun untuk bisa mastering the language, untuk dapat skor yang bisa dipakai untuk apply beasiswa itu sangat apa ya, butuh waktu yang lama. Jadi itu aku lupa sebenarnya mau ngomong apa. oh iya. Oke, Tiba-tiba zoning out.
Ya, Iya. oh Karima ternyata bukan hanya mendaftar LPDP ya, ada banyak sekali tadi Hmm. beasiswa yang Kak Rima daftar. Satu poin katanya Kak Rima tuh eh, punya rencana yang banyak, tapi jangan kebanyakan. Iya. Dan Betul. iya, lebih baik menolak beasiswa ya daripada ditolak beasiswa. Iya. Dan aku ngerasa kayak, oke, Karima ini terstruktur banget gitu. Jadi kayak semakin lama aku denger Karima, oke, aku ngerasa, oh, that's why Karima diterima sebagai awardee gitu. Ini lama Uh. semakin aku, bener, aku semakin lama semakin paham, oh ternyata, eh, apa namanya, Karima terstruktur banget dan sebagainya. Nah, terkait dengan kakak tadi nge-mention lebih baik di menolak beasiswa itu, Kak, aku pengen nanya, Kak. Aku pengen dive deep di bagian bagaimana sih kakak, apa yang menurut kakak selain tadi kakak itu menawarkan solusi, atau mungkin kakak juga mau dive deep juga di bagian kakak menawarkan solusi untuk daerah kakak, apa sih yang menjadi faktor keberhasilan kakak yang menurut kakak pribadi ya lolos buat LPDP kira-kira? Hmm, kalau menurut saya ini mungkin terdengar agak absurd dan klise, tapi in my opinion, mungkin alasan kata Rima itu karena tulus ya, tulus Wes, penyanyi, bukan, bukan penyanyi, bukan penyanyi. Tulus. Kenapa kan saya bilang tulus? Karena I remember back then when I had the interview with all the interviewers, they asked me like the reason why I chose that program for my master's degree. Terus saya bilang aja, saya ceritain tuh, ada di suatu waktu saya duduk bersama tetangga saya yang anaknya mau baru baru mau lulus SMA, tapi orang tuanya nggak kepikiran untuk mengirim anaknya ke perguruan tinggi, tapi malah diminta untuk bekerja. Nah, terus ya udah saya ceritain itu dan itu menggerakkan saya untuk kayak how to deal with this issue gitu. Gimana sih supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini supaya nggak ada lagi nih orang tua yang meminta anaknya untuk bekerja setelah lulus sekolah gitu, melainkan minta mereka untuk belajar terus gitu biar pendidikannya lebih baik gitu. Dan saya rasa itu tuh sesuatu yang sebenarnya I would say the solution that I offer to them is not that big, bukan sesuatu yang gede banget yang spesial, tapi kelihatan tulus mungkin untuk para interview kayak oh nih anak bisa mengobservasi apa yang ada di lingkungannya ya, kok bisa sih dia kepikiran ngambil atau belajar sesuatu hanya untuk membantu tetangganya yang tadi anaknya di, nggak dikirim ke perguruan tinggi gitu. Jadi untuk LPDP in my opinion itu tuh mereka mencari orang-orang yang sebenarnya punya jiwa kontribusi yang tinggi, yang tulus, yang nasionalis lah gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mau nulis esai beasiswa atau berencana untuk apply LPDP, try to be sincere. But I'm not trying to force you to be sincere. Tapi in what way, apa ya istilahnya kayak cobalah untuk melihat lebih dekat lingkungan teman-teman. Mungkin ada masalah yang sebenarnya itu tuh masalah kecil, tapi kalau kalian bisa selesaikan itu dampaknya gede banget gitu. Jadi cobalah cari sesuatu yang dekat dengan teman-teman. Jangan mencoba untuk menjadi seseorang yang bawa solusi yang besar banget, karena untuk LPDP sendiri mereka tuh lebih prefer kalau kalian bawa solusi yang simple tapi applicable gitu dan dampaknya bisa kelihatan dibanding sesuatu yang sangat besar tapi bingung nih mau mengaplikasikannya kayak gimana gitu. wow, eh, keren juga ya berangkat dari apa namanya diskusi sederhana dengan tetangga, Iya, mengantarkan Karima ke Belanda betul. gitu ya, keren banget. Iya, thanks to Em, my neighborhoods. Oke, buat tetangga yang mendengarkan, terima kasih banyak. Iya, bagaimana solusi yang berangkat dari empati itu jadi kunci ya. Ternyata, Betul, iya, bagaimana PDP melihat apa namanya solusi-solusi yang ditawarkan itu sederhana dan bisa menyelesaikan masalah dan diterapkan gitu ketikanya balik. Bagiku betul. bagiku itu juga I don't know ya Kak. Aku
eh, mulai semakin mikir itu semakin ke dalam gitu. Karena em, aku misalnya yang sering misalnya mencoba riset-riset beasiswa ngelihat kalau seringkali melihat apa namanya ruang yang lebih besar untuk diselesaikan gitu. Mm-mm. Lupa ada orang-orang di sekitar kita ternyata juga butuh untuk diselesaikan masalahnya. Dan apa yang Karima Betul. sampaikan tadi itu benar-benar membuka bagi aku pribadi bagaimana ternyata solusi itu nggak melulu tentang apa-apa yang skalanya nasional gitu. Misalnya skalanya tetangga Betul. bisa Iya, membawa, keren banget. betul. Karena em, kita nggak tahu dengan dengan solusi sederhana yang kita pikirkan itu ada berapa juta orang yang mungkin bisa terbantu ke depannya gitu. Wah, luar Sih. biasa banget. Ya Kak, kalau tadi berangkat dari masalah yang Kak Rima sampaikan, kalau secara personal kira-kira ada yang membuat Kak Rima itu stand out dari yang lain. Hmm, kalau secara personal, apa ya? Mhm. I don't think I'm special. Wah, Tapi kalau menurut saya sih, menurut saya nih, mhm. yang membuat saya stand out, well, I think other people also have this personality, but resilience, I would say, karena um, apa ya, kayak yang saya bilang tadi, daftar beasiswa itu prosesnya panjang dan kita tuh kalau mau dapat beasiswa harus benar-benar resilient, harus benar-benar tahan banting istilahnya. Jadi harus siap dengan segala kemungkinan dan menurut saya itu sih yang membuat saya bisa dapat beasiswa. Mungkin ini tuh bukan sesuatu yang dinilai sama interviewer, tapi saya rasa ini tuh faktor penting untuk diri saya sendiri karena mengingat tadi saya sempat ditolak, terus saya harus persiapan TOEFL, IELTS, terus harus persiapan ini itu segala macam, nulis beasiswa berkali-kali untuk daftar beasiswa dan menurut saya resilience itu sangat penting untuk saya sendiri karena itu yang membantu saya untuk tetap bertahan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk apply beasiswa terus-menerus sampai akhirnya dapat gitu. Hmm. Itu tidak dinilai tapi that's really important for me myself gitu. Oh, iya, aku juga Kak sering gagal sih ikut-ikut program-program exchange gitu dari official Iya, government. Jadi aku juga mendengar Karima jadi lebih semangat gitu. Ternyata ini yang justru benar. diuji resiliensinya gitu. Oh iya Kak. Betul. Mm-mm. Oh ya Kak. Em, Tadi itu Kak terkait dengan empati itu sedikit dive Kak, sorry. Eh, apa namanya? Dari mana Kakak mempersiapkan itu? Maksudnya bagaimana Kakak mulai memandang untuk menyelesaikan masalah yang di sekitar Karima? Apakah itu ada proses kan seperti yang Karima tadi coba siapkan plan A, B dan C. Aku nggak tahu, Ya, mungkin Karima juga ada plan lain untuk diselesaikan. Apakah atau eh, menyelesaikan masalah yang di tetangga tadi itu yang apa namanya yang benar-benar poin intinya. hmm, sebenarnya kalau kita bahas esai saya yang terakhir dapat beasiswa LPDP-nya itu ya Mm-mm. that's the main point that I want to do. Um, tapi kalau throwback ke esai saya sebelumnya, jadi um, saya kan daftar LPDP 2 kali. Yang pertama itu isu yang saya angkat itu masalah SMEs. Jadi SMI. kayak SME itu Small Medium Enterprises Oh, itu UMKM. SMIs. Oke, oke, MKM. SMIs. Oke, sorry. UMKM. Iya, jadi waktu itu mau gimana sih ngebantu UMKM gitu. Terus sekarang setelah belajar S2 segala macam, em, sekarang saya masih pengen tetap menyelesaikan isu di desa, cuma I would say it would be more specific now karena saya belajar dan saya menyadari gitu apa yang menjadi ketertarikan saya. Jadi saya suka isu yang berhubungan sama food. Mhm. Terus saya sadar Indonesia itu punya food culture yang sangat beragam, and then we also have food sharing culture. Em, jadi kalau ditanya apa sih yang mau dikontribusikan setelah balik Indo, ya tetap lingkupnya masalah rural development, tapi mau coba fokus masalah food sih kayak. Jadi di sini tuh saya belajar ada tuh program. I don't think it's a program, probably it's like a system. Namanya tuh CSA. Jadi Community Agricultural Supported
I forgot what it stands for. Tapi ada kayak di sini tuh ada sistem di mana petani yang ada di Belanda itu dibantu untuk menemukan konsumennya secara langsung. Jadi kayak kita memutus middleman gitu. Supaya petani bisa dapat higher price, terus konsumen juga bisa dapat produk yang lebih bagus, lebih fresh gitu. Nah, terus saya kepikiran kayak gimana nih kalau misalkan kita terapin di Indo supaya bisa memutus middleman. Tapi Atau ya, it's a long way to go karena perbedaan culture segala macam di Indonesia yang mana kita sangat-sangat terikat sama middleman, terutama masalah infrastruktur segala macam. But it's like a big dream for me. If we can do it, I think we will be able to provide like a decent income for farmers in Indonesia. Itu sih kayak benar-benar pengen banget ngebantu di desa gitu karena Indonesia itu desanya banyak banget dan desa itu adalah oh, ini juga saya ingat saya kan lulusan COVID ya. Jadi you also experience that time gimana COVID sangat-sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang. Tapi waktu itu saya juga sadar, waktu COVID, orang-orang di desa itu adalah orang-orang paling resilient. Mereka tuh nggak ada yang panik buying segala macam karena mereka punya lahan untuk menghasilkan makanan mereka sendiri. Jadi untuk saya pribadi, ini tuh kayak mega plan gitu loh, gimana cara em, supaya pembangunan di Indonesia itu berpusat di desa. wow, Jadi kayak jadi kayak desa yang kecil-kecil ini sebenarnya ini tuh bisa menjadi em, apa ya tulang punggung Indonesia karena mereka bisa menghasilkan makanan mereka sendiri dan yang kita butuhkan di masa depan itu ya makan. Dan kalau kita bahas Sustainable Development Goals juga mereka bahas zero hunger, how to feed this world in 2050 segala macam. Jadi kayak itu sih yang saya pengen lakuin di masa depan. I don't know when, but probably later on. Nggak tahu kapan, berapa tahun ke depan. Tapi itu kayak mega plan gitu gimana ini kita mengencourage para petani yang ada di desa supaya mereka bisa provide makanan untuk orang yang ada di kita semua dan mereka bisa dapat income yang oke gitu. Itu sih. It sounds like unrealistic though. um, Like apa ya istilahnya? Kayak hal yang gede banget tapi itu sih yang saya pengen lakuin, ya, uh, mengintegrasikan gitu. ini berangkat dari hal yang sederhana menjadi mega plan ya. Bagiku ini semakin ngedengerin Karima ini bukan hal yang sederhana, tak. It's huge, Yeah, yeah, huge. it's huge. Ya, luar biasa. And actually, yeah, I don't know how am I going to do that because it's kind of big, but I mean it's better to have a dream on your mind rather than not having anything. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa ini mimpi aja gitu karena hasil dari belajar selama ini kayak kayaknya bisa nih. Maksudnya saya membayangkan kayaknya Indonesia akan keren banget kalau misalkan kita bisa melakukan itu. Gitu. That's the point. Iya. Benar, Kak. Aku nggak tahu. Mungkin Karima bilang aku nggak tahu apakah aku bakal implementasi ini, tapi nggak tahu ya, Kak. Kalau aku ngerasa, Kak, aku punya keyakinan bahwa Karima bakal menerapin itu. I don't know, from the deepest of my heart. Iya. Aku yakin karena nggak tahu ya, dari cara ngomong Karima dan semua terstruktur, aku punya keyakinan. Semoga, Kak. Oh ya, Amin. amin. Oh ya, Kak, bagaimana sih Karima tadi mempersiapkan keunikan-keunikan yang Karima buat, termasuk hal misalnya resiliensi tadi yang ditolak berkali-kali, dan juga apa namanya bahasa dan lain sebagainya. Bagaimana Kakak mempersiapkan itu semua keunikan yang Kakak punya? Em, Kalau bicara masalah keunikan sebenarnya it's always personal. I mean everyone has their own uniqueness. Ya, Tapi kalau masalah resilience, em, kalau ditanya gimana mempersiapkannya, jujur saya nggak tahu. Karena itu ya berjalan aja gitu. Tapi saya tuh selalu punya ini loh, saya pribadi ya. Jadi kayak kalau saya udah pengen sesuatu, I have to fight for it no matter what. Jadi that's kayak teman-teman kalau emang benar-benar pengen dapat beasiswa, ya ditanamkan gitu kayak pokoknya apapun yang terjadi saya harus dapat beasiswanya. Saya harus melakukan apapun untuk dapat beasiswanya gitu.
terdengar kayak posesif ya, tapi ya itu sebenarnya yang meng, apa ya, yang melahirkan jiwa-jiwa resilient itu gitu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman tahu nih apa sih motivasi pribadi teman-teman. Mungkin agak aneh tadi yang bilang motivasi pribadi, tapi motivasi dari dalam diri teman-teman gitu. Kenapa mau beasiswa? Karena dengan punya motivasi itu akan membantu kita untuk punya apa ya, tekad yang kuat, dan tekad yang kuat itulah yang akan melahirkan resiliensi. Jadi kayak ya udah, misalkan kayak saya sih ini pokoknya bertekad harus dapat beasiswanya. Jadi itu yang membantu saya kayak mau gagal berapa kali, mau persiapan basic apa sih bahasa yang lama banget, nggak apa-apa gitu karena saya sudah bertekad untuk dapat beasiswanya gitu. Jadi Oh, harus punya tekad yang kuat. iya. Itu dia yang aku maksud, Kak. Tadi Karima bilang aku nggak tahu apakah ini, tapi Karima punya tekad seperti yang Karima bilang. You will fight till the end, kan, Kak? That's Ya, why, Kak, I do believe. Hah, harus em, bertekad. ya. Em, Oke, Kak. Sekarang kita setelah berangkat dari kiat dan strategi yang Karima punya untuk mempersiapkan beasiswa, sekarang benefit nih, Kak. Kita mau tahu dari Kakak sebagai awardee di Belanda, apa fasilitas biasa beasiswa yang Kakak dapat dan apa yang paling membantu Kak Rima selama di Belanda? Kalau fasilitas, sebenarnya dengan dibiayai kuliah di kampus yang bagus itu adalah privilege dan fasilitas yang menurut saya sangat wah. Karena di kampus saya itu, I would say it is difficult to study here in Wageningen, but I enjoy it gitu. Kayak susah tapi saya suka. Karena belajarnya itu sangat menarik gitu. Kalau di Indo dulu, em, kita kan kebanyakan di kelas kan, teori segala macam. Tapi di sini tuh belajarnya sangat hidup. Hmm, Karena kita excursion tuh kayak field 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 trip, ya kayak field trip lah. Jadi kita tuh sering mengunjungi, misalkan kita mau belajar tentang gimana small holding farmers bekerja gitu. Nanti kita akan diajak excursion ke farmernya langsung. Jadi kita belajar langsung dari petaninya, gimana mereka memanage farm mereka, gimana mereka distribusi produk segala macam. Terus di kelas juga, meskipun mau dibilang belajar teori, tapi itu sangat hidup karena diskusinya jalan. Jadi kita nggak yang one way communication gitu yang kayak duduk, datang, dengarkan. Tapi di situ ada tambahan bagian di mana kita dikasih space untuk berpendapat. Malah selama kelas itu, I would say 70% of the time we use it to discuss. Di diskusi, diskusi, diskusi. Dan yang saya suka sekali dari lingkungan belajar di sini adalah nggak ada orang yang akan ngejudge. Jadi mau kita mau ngomong apa aja, mau salah, mau benar, mau pendapatnya wah, mau biasa aja, nggak ada yang akan ngejudge. Mereka tuh sangat menghargai semua pendapat. Dan menurut saya itu poin yang sangat penting karena dari situ kita belajar, oh ternyata cara pikir orang ini tuh kayak gini. Oh, ternyata ada yang bisa berpendapat begini terhadap isu ini. Jadi kita nggak cuma belajar dari buku, dari para ahli, tapi dari teman-teman kita juga gitu, dari pemikiran teman-teman kelas kita. Dan itu membantu untuk saya pribadi. It helps me to kinda enrich my critical thinking, also confidence because it helps me to like try to express my thoughts gitu. Sedangkan di Indo saya sadar bahwa kita itu sangat apa ya, didikte oleh iya, budaya mental block di mana kayak kita mau ngomong udah keduluan takut salah karena kayak kita tuh sangat-sangat apa ya, ditanamkan kalau kita mau berpendapat itu harus berpendapat yang benar, nggak boleh salah. Kalau salah nanti ada yang ceng-cengin bilang kayak iya. ih apa nih gini-gini gitu. Sedangkan di sini tuh enggak, which is really good karena itu membantu kita untuk merasa lebih percaya diri dan ah, terus nggak. Halo Karima, hai. Oh, wait, you're freezing. Halo Karima.
Hai. Iya. Nah, ini masih hai, Oke, dia agak it's mati-mati. clear now. Sorry, sorry. Oke. Ya. Eh, ta- eh, Tadi sorry Kak, dia tuh cuman dua hal yang apa namanya? eh Tadi terakhir kali Kak Karima ngomong tuh bagian kita nggak ragu berpendapat gitu. Sorry, bisa. Ya, ya, jadi kita nggak ragu berpendapat karena memang lingkungannya sangat mendukung kita untuk belajar berpendapat malah. Dan itu membantu banget supaya kita apa ya nggak cuma belajar dari buku tapi belajar juga dari pendapat teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Itu sih yang benefit kalau dari segi akademik ya itu benefit yang menurut saya sangat worthy. Oke, ada dua hal tadi itu. Em, Bagaimana pendidikan di sana itu sangat praktikal walaupun dia itu tidak memberikan banyak teori tapi juga memberikan kesempatan untuk praktik misalnya pergi Hmm. ke sawah untuk bertani ya atau ke ladang gitu. Ya, anggap aja salah. Meskipun sih nggak ada salah. Oke, oke, sorry. Ya. Oke. Kebun. Hmm, I'm not sure. Di situ Oke. sebenarnya karena Belanda itu kalau itu kan kalau petani itu identik sama sawah atau Hah? perkebunan. Kalau di sini tuh ya ladang gitu, kayak tanah lapang, terus digemburkan, Mm-mm. nanam gitu. Kalau di Lombok Tengah itu kita punya, kan Lombok Tengah dikenal sebagai bumi gora kan. Gora itu gogoranjah yang Oh, tanahnya itu kering banget, terus harus wow. dihancurin dulu, digemburin, baru bisa nanam. Ya kurang lebih kayak gitulah sistem tanam di sini. Jadi kayak mereka nggak punya lahan yang benar-benar desain untuk pertanian gitu, tapi emang ada ladang, mereka buat lah supaya bisa jadi tempat bercocok tanam gitu. Oke. Iya. eh aku baru tahu tadi. Hmm. Bumi Gora adalah bumi Gogora aja ya, ya Allah. Dan iya, dan fasilitas yang kedua yang Karima dapat adalah lingkungan belajar yang sangat suportif banget secara akademik gitu. Dan Hmm. iya, bagi aku juga ngerasakan itu loh, tau Kak, ketika di kampus di sini satu. Makanya ketika aku ngedengar ada lingkungan belajar yang sangat terbuka gitu, jadi semangat gitu, nggak takut sekolah. Jadi bagiku pressure sendiri tuh Kak, kalau harus ngomong tuh harus bener gitu. Sedangkan kita juga harus salah biar bisa Ya, tahu mana yang betul. benar. Betul, betul sekali. Iya, gitu. Kalau secara anu Kak, kalau apa yang membedakan kalau dari segi environment-nya dan praktikalnya, kalau dari segi fasilitas yang nggak kita dapetin, yang Karima nggak dapetin di S1 dulu adalah kampus yang sebelumnya, kampus. Hmm, kalau dari fasilitas, I would say work itu sangat oke banget. Karena kayak em, Wah, wah, apa aja yang kita butuhin tuh ada gitu. keren. Saya ingat waktu S1 kita punya pembimbing akademik kan, yang seharusnya bertugas sebagai ibarat orang tua kita di kampus. Tapi Mhm. saya ingat waktu S1 pembimbing akademik itu ya kita meminta orang-orang pembimbing akademik kita hanya sebagai orang untuk menandatangani KRS. Iya, Kalau ya kan. Nah, tapi kalau di sini we also have study advisor and my study advisor, she's really helpful. She's really like a parent for me. Um, Terutama karena saya international student yang jauh dari rumah. Terus uh, sini banyak di lingkungan akademik maupun non akademik, dan saya butuh teman untuk curhat ngobrol masalah akademik dan non akademik. Dan di sini kita punya study advisor yang benar-benar kita bisa curhat segala macam. Jadi kalau saya tuh merasa kayak aduh saya stres sama masalah kuliah atau ada yang kayak mengganggu gitu di kehidupan, saya bikin appointment, terus tinggal ngobrol aja sama study advisornya. Dan em, study advisor saya itu sangat membantu, jadi dia akan nge-propose banyak banget solusi, atau kadang cuma ngedengerin aja karena ada di satu masa saya tuh cuma pengen didengerin gitu. Dan itu fasilitasnya kayak wah, work itu sangat I would say sangat peduli masalah mental health actually di sini. Jadi kayak mereka memprovide fasilitas kayak study advisor itu. Terus untuk perpustakaan, gila perpustakaan. Mungkin di kampus lain di negara lain juga kayak gini, cuma ya saya akan flexing masalah kampus saya sendiri.
Kalau masalah perpusnya kayak keren banget. Jadi kalau di sini kita perpusnya itu buka sampai jam 11 malam. Em, Terus kalau weekend sebenarnya sampai jam 6 doang. Tapi kalau Hmm. misalkan study week, jadi study week itu kalau di Indonesia di Untram dulu kita punya namanya Minggu Tenang. Di sini ada namanya study week, itu minggu untuk buat Hmm. belajar. Nah, kalau misalkan di study Wow. week itu malah Sabtu Minggu bukanya sampai jam 10 if I'm not mistaken. Jadi kayak benar-benar perpustakaan itu disediakan untuk kita belajar. Kayak ya udah kau belajarnya sampai muak gitu. Terus kalau misalkan untuk yang nggak suka belajar di kampus misal terus kita butuh misalkan buku atau mau baca jurnal segala macam, kita punya akses yang sangat terbuka. Terus atau bahkan ini juga saya suka banget sama purpose-nya Word. Meskipun saya tuh nggak suka belajar di purpose sebenarnya karena saya gampang ke distract sama orang-orang. Tapi kalau butuh bahan belajar, misalkan kita coba dicari di e-library. Jadi kita punya library online juga untuk cari buku atau jurnal. Kalau misalkan ada buku yang kita cari ternyata nggak ketemu, kita bisa minta pihak kampus untuk mencarikan buku itu. Jadi bisa dibeliin atau Wah. didatangkan atau dicarikan akses secara online. Iya. Jadi kita kayak, wow, that's super cool. Terus ini juga, ini, oh banyak banget nih. Em, Kalau study week, ya jadi kalau misalkan yang nggak suka nih, kalau misalkan bosan belajar di kamar atau belajar di perpus, misalkan terlalu rame, kita bisa booking study room untuk belajar. Jadi kayak tuh kita bisa book sendiri ruangannya dan udah dipakai buat belajar gitu. Terus di perpus segala macam di study room juga biasanya mereka provide kayak PC gitu, personal komputer kalau mau belajar atau mau butuh tambahan screen segala macam. Apa lagi ya? Untuk saya bukan anak life science tapi saya dengar labnya work memang sangat wah banget, labnya sangat proper dan bahkan di sini mm, saya mau bilang work itu sangat punya apa ya kesadaran yang sangat tinggi. Jadi untuk semua mahasiswa yang life science yang harus nge-lab, waktu mereka awal masuk nyampe di Wageningen itu mereka dikasih orientasi untuk belajar pakai lab. Jadi Wow. nggak akan ada tuh istilah kayak, ih aku nggak tahu cara pakai ini atau dulu waktu S1 nggak pernah. Di sini tuh kita benar-benar em, dikasih fasilitas supaya kita tuh setara gitu. Jadi nggak ada tuh istilah kayak aku ketinggalan atau misalkan dia nggak pernah ngeliat fasilitas kayak gini segala macam. Fasilitasnya keren banget, banyak banget yang wah gitu. Oh ini juga, Oke. ini mungkin banyak banget ya. Karena saya suka kampus saya meskipun di sini belajarnya susah. Em, Work itu juga sering nge-provide kayak apa ya istilahnya? Saya lupa namanya, kayaknya student assistant something. Pokoknya kayak mereka tuh suka ngadain sesi hanya untuk relieve stress. Jadi Oh, mereka tuh kadang ngadain sesi ngelukis bareng. Itu kan ya kayak apa sih gitu sebenarnya kalau di Indo. Tapi di sini tuh itu justru untuk kita nih anak-anak master apa PhD juga yang kayak aduh udah stres nih kuliah terus kayak butuh sesuatu untuk eh, relieve stress gitu. Jadi mereka nge-provide kelas merajut atau kelas ngelukis, kelas nulis surat atau segala macam hanya untuk membantu itu biar kita nggak terlalu stres dan tertekan sama studinya. Dan itu menurut saya kayak wah banget, gila. oke. Itu huge banget. Iya, Eh, sampai situ dulu. ya, Nanti kebanyakan. bener. Biar nanti siapun aja Kak, biar nanti yang mau sekolah ke Wageningen bisa akses sendiri aja. Cari tahu tuh gimana kampus yang Betul. sangat dibanggakan oleh Kak Rima. Sangat luar biasa sekali. Selain tadi fasilitas yang sangat inklusif, tidak meninggalkan siapapun yang belum pernah mengakses sama sekali, ada hal yang penting bagi aku juga Kak adalah bagaimana pembimbing itu juga sebagai orang tua di sekolah. Eh, Betul. itu sangat luar biasa bagi aku Kak. Aku juga kemarin tuh sempat ngedenger podcast bagaimana kalau di Inggris kalau nggak salah, kalau nggak di Amerika, aku lupa. Di Amerika itu di salah satu di Ivy League itu, jadi apa namanya dosennya sangat mudah diakses ketika apa namanya mahasiswanya butuh gitu, dan itu berbeda balik
jauh dengan di Indonesia. Semakin dewa dosen yang di Indonesia, semakin sukses, susah untuk diakses gitu. Dan Betul. iya, aku juga ngerasa itu huge banget, keren banget. Em, Punya pendamping yang bisa diakses dan bisa jadi teman curhat. Itu wah, Mm. keren banget. Nah, kalau ini Kak, kalau kehidupan Kakak sebagai awardee di yang mengubah cara pandang Kakak selama ini tentang apa? Tentang hidup di luar negeri gimana? I think Kak Rima udah 2 tahun ya di sana ya sekarang ya? Ya 1 tahun. mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Aduh, ya, Tentu dan bentar lagi aku lulus guys. semangat Kak Rima udah ngupload ngupload teman-temannya yang lulus Kak Rima ya. Kemarin aku lihat Kak. Eh, apa hal yang sangat mengubah cara pandang Karima ketika di situ Belanda di Hmm, global? yang pertama mungkin em, belajar di luar negeri itu memberikan kita akses untuk menjadi Wah, keren banget. international society. Widi. Merasakan kayak gimana sih orang-orang di sini tuh benar-benar internasional karena kayak kita nggak cuma di Indonesia, for example, itu ya ketemunya orang Indonesia semua gitu. Di sini tuh nggak cuma orang Belanda, tapi orang-orang dari Uni Eropa lain, orang-orang dari Afrika, dari Latin Amerika segala macam berkumpul di sini dan itu tuh membantu saya untuk melihat oh orang dari tempat lain itu punya budaya yang berbeda gitu. Jadi itu membantu apa ya memperkaya pengetahuan kebudayaan. Terus apalagi ya yang mau mengubah pandangan? Oh ini juga setelah hidup di luar negeri di Belanda ini saya tuh sadar bahwa sebenarnya kita tuh nggak terlalu penting di mata orang lain. Jadi kalau di Indo tuh kan kita sering yang kayak overthinking nih. Mau ngelakuin sesuatu takut dijudge, mau pakai sesuatu takut dijudge kayak terlalu banyak pikiran yang mengganggu gitu sampai kita bingung nih terlalu banyak takutnya gitu. Sedangkan di sini I really can be myself gitu. Nggak ada orang yang akan terlalu peduli ngejudge saya mau ngapain, mau pakai baju apa, segala macam. Dan itu membuat saya merasa sangat nyaman, terutama karena saya seorang Muslim pakai jilbab. Di situ nggak ada yang akan ngeliat kenapa kamu pakai jilbab, emang kamu punya rambut segala macam nggak ada kayak mereka tuh mind your own business gitu. Tapi di sisi lain, meskipun mereka nggak terlalu peduli yang apa yang melihat kita sebagai manusia berlalu lalang, tapi di sisi lain mereka juga sebenarnya sangat peduli gitu. Kayak kalau misalkan terjadi sesuatu, mereka tuh sangat apa ya responsif. Ada satu cerita yang agak sedikit menyedihkan sebenarnya. Waktu itu ada salah satu studi di WUR yang apa ya kena pukul Hmm? sama anak-anak nakal di sekitaran sini, which is really sad karena Mhm. itu siapa sih yang mau kena harassment dari orang gitu kan. Nah, tapi di situ saya ngelihat gimana em, apa istilahnya kepedulian orang-orang di sini gitu. Di saat itu kita nggak saling kenal, kita nggak tahu dia itu siapa, kita cuma tahu dia student yang sedang studi di sini dan semua orang itu bahu membahu gitu untuk membantu kayak ada yang nemenin si korban di TKP sampai ambulansnya datang, ada yang nelponin ambulan, ada yang ngebantu cari tahu gimana cara lapor ke polisi segala macam padahal kita nggak tahu itu siapa gitu. Jadi di situ kayak saya belajar em, bahwa kita tuh bisa jadi manusia dimanapun kita berada gitu. Kita nggak perlu harus ngelihat orangnya itu dari mana segala macam. Tapi di sini tuh benar-benar em, apa ya saya bisa merasakan bahwa oh orang baik itu ada banyak ada di berbagai tempat gitu. Dan kita bisa jadi salah satu orang baiknya itu juga. Wow, keren banget ya. Aku juga mikir itu tahu Kak, ketika eh, pernah sempat mikir kayak gitu ketika di luar negeri gitu, apakah aku bisa menemukan orang yang apa namanya punya apa ya istilahnya semangat yang sama dengan aku misalnya kayak gitu. Kayak misalnya, apakah orang-orang tidak mengucilkan itu? Itu termasuk yang Iya. aku pikirin gitu. Apalagi aku kan misalnya berangkat dari desa gitu misalnya Kak gitu. Jadi orang yang nggak punya akses pendidikan yang sekeren-keren orang-orang di mana namanya di sana di abroad. Nah makanya itu yang sempat jadi pikiran aku juga. Tapi apa yang Karima sampaikan itu ternyata sangat membuka banyak hal tentang
gimana sih global society itu gitu, kepedulian mereka, Mm, empati satu sama lain, penting banget. betul. Ya, dan bagian yang kita sudah mulai masuk di bagian-bagian terakhir, Kak. Tentu Wow. ya, terus selain kia dan strategi juga dan benefit yang kita tahu, yang Kakak dapat sebagai wardi yang sangat Karima banggakan tadi, eh, apa yang kesalahan-kesalahan yang Kak Rima pernah buat? Karena bagi kami mengetahui kesalahan ini adalah penting sehingga kami tidak jatuh di lubang yang sama untuk mengejar beasiswa, sehingga kami juga yang punya tujuan untuk berkontribusi balik ke Indonesia sebagaimana Kak Rima juga ingin Mm, berkontribusi ke Indonesia balik, pengen untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. mm. Gimana sih Kak eh, kesalahan-kesalahan yang Kakak buat? Em, salah sangat fatal. Dan Mm-mm. karena saya sering juga ngebantuin orang untuk persiapan beasiswa kayak bantu proofread essay atau persiapan interview, menurut saya ini adalah salah satu kesalahan yang sangat penting untuk dihindari, yaitu overconfident. Jadi confident boleh, tapi over nggak boleh. Itu. Jadi terutama untuk yang mau daftar LPDP, karena apa ya? Sama lah halnya kayak kita manusia. Kalau kita ketemu orang yang kayak overconfident suka agak gimana gitu kan, kayak ih apa sih nih orang gitu. Nah, begitu juga dalam daftar beasiswa. Jadi percaya diri boleh dalam artian kita tahu value yang kita punya, tapi tidak menjadikan itu sebagai apa ya bahan untuk overconfident gitu, merasa bahwa I deserve this scholarship no matter what. Apa ya istilahnya kayak nggak merasa kayak oh saya ini keren, pokoknya apa yang terjadi best sama saya gitu, enggak, tapi lebih ke kayak saya tahu value yang saya punya, dan saya percaya bahwa saya berhak dapat beasiswa ini gitu. Terus kesalahan yang kedua adalah kurang persiapan. I think that's also something yang perlu gitu. Em, Apa istilah yang saya selalu mention beberapa kali kalau persiapan beasiswa itu prosesnya lama, dan panjang, dan ada banyak kemungkinan hal yang terjadi di tengah persiapannya, entah itu ditolak atau skor bahasa tidak memenuhi segala macam. Jadi sangat penting untuk know yourself and know when to start segala macam, karena daftar beasiswa itu balik lagi itu ya mempersiapkan dirimu sendiri gitu. Jadi nggak ada patokan em, harus berapa lama. Jadi harus tahu apa sih yang saya butuhkan, apa yang perlu saya perbaiki. Nah, dari situlah teman-teman menentukan kayak strateginya harus gimana gitu. Make sure you are well prepared gitu. Jadi apa segala macam kemungkinan yang terjadi di masa depan, teman-teman udah punya rencana gitu untuk deal with that issues. Terus apa lagi ya? Oh ini juga, oh ini sedikit spiritual ya. Em, Sebenarnya ini bukan kesalahan, tapi ini tips dari saya pribadi. Jadi selalu saya siap siswa, saya itu punya komitmen bahwa em, saya mau membantu banyak orang. Jadi kayak saya membantu orang, tapi sebenarnya itu untuk membantu diri saya sendiri. Dari membantu hal-hal kecil, nggak harus yang besar. Jadi kalau teman-teman mau, I think it works because as a Muslim, I believe in God, and I think God will help you as well, like how the God help me. Jadi kayak selama persiapan beasiswa, saya tuh rajin banget kalau misalkan ada orang yang kayak minta bantu share info atau segala macam, saya ngelakuin itu. Jadi membantu hal-hal kecil em, ke orang lain. Dan saya menerapkan itu selama berdaftar beasiswa sampai sekarang juga sih. Eh, dengan keyakinan bahwa dengan membantu orang lain, kelak saya akan dibantu gitu. Jadi dengan memudahkan jalan orang lain, insya Allah jalan saya juga akan dimudahkan. Itu sih. Terus banyakin untuk teman-teman yang beragama, banyakin doa juga. Itu tips ya. Ini bukan salah tapi tips banyakin berdoa. Sebagai Muslim, saya ingat waktu, saya pernah baca di mana gitu. Pokoknya intinya itu bilang gini, kalau misalkan mimpi atau keinginan yang kita punya itu belum sampai dibawa ke sholat malam, artinya kita belum benar-benar pengen.
gitu. Dan itu kayak oh iya betul juga. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dapat sesuatu, ya kita berusaha sebagai manusia, tapi kita juga minta pertolongan dari yang maha kuasa gitu. Dengan cara apa? Ya perbanyak ibadah segala macam. Ini spiritual banget ya. Tapi saya percaya dengan hal-hal itu karena kayak em, membantu orang lain, saya rasa itu bisa membantu kita juga gitu, memudahkan jalan kita. Dan barangkali dengan membantu orang lain itu juga bisa mengurangi dosa-dosa kita, yang mana mungkin dosa-dosa itu yang menghalangi doa-doa kita terkabul selama ini gitu. Wah, ini kayak kultum ya. Tapi ya itu sih tipsnya. Jadi Oh ya, selain persiapan diri, dekatkan diri juga kepada Yang Maha Kuasa supaya jalannya lebih dimudahkan. Itu. eh, aku nggak tahu ya, aku ngerasa ini yang paling menyentuh selama ke belakang. Bener Kak, jujur di poin-poin terakhir itu tentang spiritualitas, eh, Hmm, tentang bagaimana juga memperjuangkan mimpi-mimpi itu bukan hanya di siang hari, tapi juga di sepertiga malam. Itu jadi betul. sangat luar biasa kan. Jujur, aku ini mencoba untuk kuat tidak menangis mendengar itu. Jujur, eh for me, itu deep banget Kak. Em, Oke, aku jadi bingung nih. Mikir nih. Seriusan Kak. Oke. eh Iya, poin yang pertama tadi itu, oke, tentang overconfidence. Ada sedikit Hmm, benang merah menurut aku, Kak. Jujur aku ngerasa juga, Kak. Seringkali aku merasa aku nggak tahu ya, mungkin aku confidence kah atau overconfidence, nggak, aku nggak tahu. Tapi mungkin aku juga, apa namanya, ngerasakan hal itu. Mungkin aku hmm, belum daftar beasiswa sih, tapi aku akan coba hindari itu ke depan. Dan apalagi menurutku ada kaitannya ketika kita mencoba membawa ide yang keren dan hmm, kontribusinya tuh gede skalanya mungkin regional dan global gitu Kak. Ada kecenderungan untuk overconfidence. Ternyata tadi hmm, itu justru hindari yang hal-hal yang seperti itu. Itu penting banget. betul. Persiapan dan hal-hal yang sangat mendasar. Salah satunya Hmm, adalah spiritual. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa yang maha kuasa. betul. Betul sekali. Ya, oke. Sekarang terakhir Kak. Oh ya, kedua terakhir dulu dong. Ini. Eh, Tadi Kak Rimo udah milih gimana sih contoh satu kalimat hook esai untuk kontribusi. Hmm, Kalau masalah hook essay sebenarnya it always depends on you mau kayak gimana. Tapi saya mau coba breakdown dari dua essay saya yang daftar beasiswa LPDP. Jadi yang waktu tahun sebelumnya yang pertama itu tuh hook essay saya itu isinya adalah there's like a short conversation between me and my mom. Jadi isinya tuh percakapan saya waktu kecil disuruh beli deterjen ke warung. Itu hook essay beasiswa pertama saya. Jadi itu saya masukin aja kayak gimana sih waktu kecil saya disuruh pergi beli deterjen ke warung. Kalau yang ke yang esai kemarin 2022 itu saya naruh quote from someone, but it's kind of related to the issue that I brought into my essay. Itu quote-nya kalau nggak salah kurang lebih bilang it's empowering to it's empowering to use the resources people. Oh no, wait, hold up. I think it says it's empowering people to use the resources they have to solve their own problem with a little education. Jadi kayak empowering itu adalah membantu orang-orang itu, orang-orang itu misalkan contohnya orang-orang di desa menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan resources yang mereka punya, tapi kita bantu dengan sedikit education atau sedikit dorongan gitu. Jadi empowering it's not about you bring facilities or services to them, but how you help them to think about their self gitu. Itu sih hook esai beasiswa yang saya terakhir gitu. Jadi sedikit tips untuk teman-teman kalau mau buat hook ada berbagai macam cara sebenarnya, but make sure to make it like personal and then related to your issues gitu, to your topic of essay. Jadi kalau mau buat hook beasiswa itu pastiin itu berhubungan sama kalian secara personal dan berhubungan sama hmm, topik esai yang kalian bawa gitu. Jadi supaya orang kayak, oh
menarik nih gitu. Itu Ya, hooknya. Jadi you can do whatever you want actually. Make sure to make it looks a bit different than other essays. Jadi supaya orang merasa kayak, oh, apa nih tiba-tiba ada begini gitu. Jadi orang tertarik untuk baca ke bawah gitu. siap. Itu dari Kak Rima. Kak Rima sebagai penutup, kami sangat ingin mendengar eh, saran dari Kak Rima yang buat kami yang akan atau yang sedang mempersiapkan beasiswa untuk yang kesekian kalinya dari kegagalan-kegagalan. Apalagi baru kemarin-kemarin nih Kak daftar orang-orang gagal Oh LPDP. iya, LPDP. Em, Pesan saya, Widi. Udah kayak Maria Teguh nih, kasih saran pesan. I would say you will get what you deserve. Jadi teman-teman akan dapat apa yang teman-teman berhak dapatkan. Itu jadi mungkin bukan sekarang, mungkin 1 tahun ke depan, mungkin di batch berikutnya. Itu jadi intinya kalau memang teman-teman benar-benar pengen untuk dapat beasiswanya, keep doing that until you get it gitu. Jadi terus aja lakuin karena ini juga wah ini spiritual banget. Nggak spiritual sih, tapi saya pernah dengar ada seseorang yang bilang ke saya kayak sebenarnya semua orang itu udah punya rezekinya masing-masing. Cuma em, kapan dan bagaimana cara rezeki itu datang ke kita itu kita nggak tahu. Jadi hal yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah ya terus mencoba membuka pintu-pintu yang berbeda sampai akhirnya kita membuka pintu yang membawa kita ke rezeki itu gitu. Sama halnya dengan beasiswa, kita nggak tahu apakah akan dapat beasiswa yang mana, di batch kapan, tahun kapan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah ya kita tetap lakukan itu gitu. Jadi kayak ibarat kalau mencari jodoh, wih mencari jodoh, itu kan kita diminta untuk memantaskan diri, ya kan? Memantaskan diri supaya nanti jodohnya ya itu cerminan kita. Sama halnya seperti beasiswa. Jadi di proses kegagalan itu sebenarnya kita sedang memantaskan diri untuk menjadi worthy gitu dan memantaskan diri ke hadapan yang maha kuasa untuk melihat, oh mungkin Allah akan ngeliat, oh ini anak dia daftar beasiswa terus nggak berhenti berhenti gitu. Kayaknya dia emang benar-benar pengen dapet beasiswanya dan you get it gitu. Jadi, you will get what you deserve. So, please keep doing that until you make it. Ya, Itu. itu dari Kak Rima teman-teman semua. Terus berjuang. Terima kasih banyak Kak Rima. Betul. Tadi itu penutusnya Iya. sangat luar biasa buat kami sebagai recall yang apa namanya tadi yang semuanya dari awal gimana proses-proses Karima yang sangat struggle banget hingga bentuk pribadi Karima yang sangat resiliensi. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak sudah mendengarkan scholarship journey dari Karima. Hal yang sangat Yay. insightful banget gitu. Buat teman-teman semua, daftar beasiswa, pelajari apa yang sudah dilakukan oleh Karima, termasuk juga kesalahan yang telah Karima lakukan. Dan semoga segera biar diundang di sini giliran setelah Karima. Amin. Terima Yay, kasih banyak amin. semuanya. See you next time. Dadah. Bye-bye.